dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya Esther Solihin dalam renungan harian hari ini. Bulan September ini GKI Kebonjati mengadakan bulan keluarga. Bulan keluarga adalah cara sebuah jemaat mengadakan pembinaan bagi warga jemaat untuk belajar dan bertumbuh dalam iman dan sikap hidup yang semakin sesuai dengan firman Tuhan sebagai bagian atau anggota sebuah keluarga. Ya, sebab saat seorang anggota keluarga dapat bertumbuh dalam iman dan pribadi yang sehat, maka mereka juga akan siap menjadi anggota masyarakat yang tangguh. Begitu juga melalui bulan keluarga, gereja berupaya mengedukasi umatnya untuk bertumbuh dalam pribadi yang mampu memimpin diri sendiri dalam karakter yang baik dan iman yang teguh. Kali ini judul renungan harian adalah Kok Tega Sih? Perikop yang kita ambil cukup panjang hari ini. Tapi perikop kita hari ini berbicara tentang peristiwa penipuan Yakub terhadap Ishak, sang ayah. Yaitu dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-40. Ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentu kita sudah tahu rangkaian cerita dari saudara kembar Esau dan Yakub. Kejadian pasal 27 adalah kisah tentang Yakub menggunakan tipu daya untuk mendapatkan berkat dari ayahnya yang sudah tua. Jika kita membaca dengan seksama catatan mengenai kisah Esau dan Yakub ini, maka dalam kitab Kejadian 25-27 kita akan menemukan bahwa awal tragedi dan kesulitan keluarga ini tidak hanya disebabkan oleh Yakub, namun anggota keluarga lainnya juga ternyata ikut bertanggung jawab. Dalam keluarga, penilaian yang salah, keputusan yang tidak bijaksana, pilih kasih satu terhadap yang lain, cara yang tidak benar untuk mendapatkan sesuatu akan menyebabkan awal sebuah kesulitan, bahkan mungkin tragedi. Mari kita lihat sekilas beberapa tokoh yang bersangkutan di pasal 27 ini. Ada tokoh orang tua yang pilih kasih, yaitu Ishak dan Ribka. Ishak satu keluarga 4 orang, tapi kehidupannya tidak sederhana. Satu keluarga hanya 4 orang tapi terbagi menjadi 2 kelompok. Ishak lebih sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruannya. Tetapi Ribka lebih sayang kepada Yakub sebab ia adalah seorang yang tenang yang suka tinggal di kemah menemani ibunya. Untuk hal ini tampaknya hubungan antara suami istri tidak dibangun di atas dasar kejujuran dan saling percaya dan saling menopang satu dengan yang lain. Dari luar tampaknya baik-baik saja, tapi di dalamnya tersembunyi krisis yang hebat. Hubungan dan kasih orang tua kepada anak-anak yang tidak sama akan mengakibatkan sekali ada perselisihan akan menimbulkan gesekan, persaingan, bahkan yang lebih parah terjadi perpecahan. Apa akibatnya? Sang kakak yaitu Esau ketika dia ditipu oleh Yakub, adiknya, adik kembarnya, dan bahkan ketika Yakub menipu ayahnya, maka muncullah kemarahan di dalam dirinya, keinginan untuk membunuh adiknya. Sejak saat itu, tragedi dan kesulitan keluarga mulailah muncul dan kemudian bergulung-gulung terjadi, dan itu memakan waktu yang lama sekali untuk pemulihannya. Tokoh yang kedua adalah Esau, yaitu seorang yang tidak menghargai identitas dirinya dan berkat yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Esau memandang remeh hak kesulungan, dan saat kehilangan berkat hak kesulungan, baru hatinya penuh penyesalan, penderitaan, amarah, dan ingin membalas dendam sehingga hidupnya juga tidak merasa bahagia. Tokoh yang ketiga adalah Yakub, orang yang senantiasa menggenggam sesuatu yang dia inginkan dengan kelicikan dan tipu daya. Dalam Kejadian 27 dicatat Yakub 3 kali menipu ayahnya, bahkan ia mengutip nama Tuhan untuk menipu ayahnya. Akhirnya ia mendapatkan keinginannya,
Tetapi ia harus membayar harga yang sangat mahal. Karena dengan menggunakan cara yang tidak benar, dia mengalami berbagai kesulitan. Dan mulailah perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku. Ia bukan hanya saja menghabiskan masa mudanya yang paling berharga di rumah Laban, tapi ia juga sering ditindas dan ditipu oleh Laban. Bahkan sampai akhir hidup daripada Ribka, Yakub tidak pernah lagi bertemu dengan ibunya. Berkat Allah yang dijanjikan pada Abraham, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya adalah bahwa Allah ingin mengadakan umat yang beriman dan hidup benar serta taat pada Allah. Tapi Ribka dan Yakub berusaha menggenapi maksud-maksud perjanjian Allah dengan cara manipulasi dan penipuan. Benar bahwa Yakub mendapatkannya, tapi caranya tidak benar. Akibatnya, manakala pekerjaan Allah dan maksud Allah dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak benar, semua yang terlibat dirugikan. Ribka menderita sekali akibat penipuannya. Karena Yakub harus lari. Dan terpisahlah mereka, anak dan ibu yang saling mengasihi. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa keluarga berperan sangat penting dalam terbentuknya sebuah karakter yang baik dari seseorang dan juga iman yang tangguh. Dari peristiwa Esau mengajar kita untuk tidak meremehkan berkat rohani apapun juga yang Tuhan berikan pada saat kita mendapatkannya. Biarlah sebagai anggota keluarga kita selalu saling mengajarkan untuk saling bersyukur satu terhadap yang lain dan melihat serta merasakan bahwa begitu banyak berkat dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, sekecil apapun berkat itu. Kalau sekarang kesempatan untuk belajar firman Tuhan masih terbuka, gunakanlah sebaik-baiknya. Sebagai seorang ayah, seorang ibu, marilah kita terus-menerus menjadi teladan bagi anak. Bagaimana hidup untuk mengerjakan dan melakukan firman Tuhan dengan benar, bahkan di tengah pergumulan yang sangat berat sekalipun. Marilah kita mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengabaikan firman Tuhan demi pekerjaan, demi uang, demi karir, dan sebagainya. Bahwa pekerjaan, uang, karir memang harus diperjuangkan dengan kerja keras, tetapi tetap harus tunduk pada kebenaran dari firman Tuhan. Dalam setiap doa kita sebagai anggota keluarga, sebutkanlah nama-nama anggota keluarga kita, agar senantiasa mereka tetap sehat, tetap beriman teguh, pun dalam pergumulan yang berat, mereka tetap mampu juga bekerja dengan penuh sukacita dan diberkati serta menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.